Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Selebritis Channel dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita singkat dari kota Banjar Patroman tepatnya, yaitu Jawa Barat, dengan judul Asal-Usul Banjar Patroman. Cerita ini diambil dari beberapa sumber yang terkait. Oke, buat para pendengar setia British Channel dimanapun Anda berada, kita simak cerita berikut ini. Selamat mendengarkan. Tersebutlah seorang pemuda pengelana yang berasal dari Mataram bernama Adananya. Singkat cerita, dalam perjalanan pengelanaannya, ia terpikat oleh seorang gadis cantik di sebuah kampung bernama Pataruman. Adananya pun melamar gadis tersebut pada ibunya. Namun, ibunya tidak mengizinkan karena ia mengetahui bahwa Adananya seorang raja dari Mataram. Ia merasa sungkan karena hanyalah rakyat biasa. Gadis cantik tersebut pun akhirnya melarikan diri dari rumah ibunya ke arah barat. Dalam pelariannya, gadis tersebut terjerat arei di hutan belantara, sehingga kakinya berdarah. Adananya pun terus mengejarnya dengan mengikuti jejak bercak darah gadis yang menempel pada arei. Pada saat itulah Adananya menamai daerah tersebut dengan nama Ciberem, karena melihat banyaknya bercak darah pada arei layaknya air yang berwarna merah. Pada saat Adananya mengejar sang gadis, datanglah seorang pemuda tampan berniat menolong. Pemuda tampan itu pun kemudian mencegat Adananya di sebuah bukit, yang kini dinamakan Tepung Kanjut, yang berarti tempat bertemunya dua orang lelaki. Bertemu dalam bahasa Sunda disebut tepung, dan kelamin lelaki disebut kanjut. Di tempat itu, kemudian Adananya dan pemuda penolong tersebut bertarung adu kesaktian. Dalam pertarungan itu, kemudian Adananya mengetahui bahwa pemuda penolong tersebut bernama Dalem Tambak Baya atau Raden Singaperbangsa yang bergelar Adipati Kertabumi III. Ia adalah Raja Galuh Kertabumi yang beribu kota di Liung Gunung, yang kini menjadi nama sebuah kampung di Kecamatan Manonjaya. Adapun Adananya adalah seorang ulama penyebar agama Islam dari Mataram yang sebenarnya bernama Kanduruan Pandusaka Sari Kusuma, yang kelak dipusarakan di situs Pandusaka Batu Lawang. Kembali pada kisah pertarungan Adananya dan Tambak Baya. Di dalam pertarungan itu, kesaktian keduanya seimbang. Akhirnya, keduanya pun kembali mengejar sang gadis. Sementara gadis cantik tersebut berlari secepat kilat ke arah tenggara. Kemudian dikejar oleh Adananya dan Tambak Baya. Selama pengejaran, Adananya dan Tambak Baya adu kecepatan berlari dengan kesaktiannya masing-masing. Hingga di suatu tempat, ketika Adananya sedang berdiri, dalam bahasa Sunda ngadeg, terkejar oleh Tambak Baya. Sejak saat itulah tempat tersebut sampai sekarang disebut Pangadegan. Mungkin juga berasal dari kata Pangudagan yang berarti tempat untuk mengejar. Adapun gadis yang sedang dikejar mereka sedang beristirahat karena kelelahan. Namun
Ketika Adananya akan menangkapnya, Tambak Baya dengan gerak cepat segera menghalaunya. Kedua pemuda itu pun kembali bertarung kembali. Adananya mengeluarkan ilmu pamungkasnya, yakni pukulan saketi. Tapi Tambak Baya dapat menghindar dengan cara menghilang memakai aji halimunan. Sehingga kelihatannya ngan sajorelat atau hanya sekejap mata. Tempat menghilangnya sosok Tambak Baya itulah yang sekarang dinamakan Kampung Jelat. Berasal dari kata sajorelat yang artinya menghilang sekejap mata atau secepat kilat. Sementara gadis yang dikejar oleh Adananya dan Tambak Baya terus berlari. Kini perjalanannya mengarah kembali ke rumah ibunya. Namun sesampainya di sana, ibunya didapati sudah tidak ada. Ternyata ibunya pun turut mengejar saat ia melarikan diri pada saat itu. Dalam pengejarannya, ibunya sempat bertemu dengan Adananya yang sedang kaget melihat Tambak Baya menghilang di Kampung Jelat. Langsung saja, ibu gadis tersebut bertanya dalam bahasa Jawa ke Adananya. "Mana lare?" katanya kepada Adananya. Maksudnya menanyakan kemana arah larinya anaknya. "Ke sana, ke arah selatan," timbal Adananya. Tempat dialog antara Adananya dengan ibunya sang gadis tersebut sekarang dinamakan Kampung Mandalare. Berasal dari kata Mandala lare, juga dari ucapan sang ibu mana lare. Kenapa sang gadis tidak terkejar oleh Adananya dan Tambak Baya? Ternyata gadis tersebut memiliki kesaktian yang lebih tinggi. Ia sebenarnya bukan anak sang ibu, tapi putri dari kerajaan Galuh yang bernama Ni Nursari. "Gadis itu memang lebih sakti dariku," gumam Adananya. Setelah itu Adananya pun ngarandeg atau berhenti untuk beristirahat. Tempat pemberhentian itu kemudian dinamai Kampung Randegan. Sesaat kemudian tibalah Tambak Baya yang juga kelelahan. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya, kini mereka tidak bertarung karena tenaga keduanya sama-sama sudah terkuras habis. Cukup lama Adananya dan Tambak Baya beristirahat di Kampung Randegan. Setelah itu, mereka pun kembali mengejar Ni Nursari. Sepanjang jalan, mereka terus beradu pendapat mengenai Ni Nursari yang sedang dikejarnya. Adananya tetap berpendirian ingin memperistrinya, sedangkan Tambak Baya tetap ingin menolong Ni Nursari dari paksaan Adananya. Jalan sepanjang Adananya dan Tambak Baya beradu pendapat itulah yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Cikadu. Berasal dari kata papaduan yang berarti berselisih pendapat. Sementara itu, Ni Nursari lari ke arah utara, lalu menyeberangi sungai Citanduy. Adananya dan Tambak Baya pun terus mengejarnya. Namun, Ni Nursari larinya lebih cepat. Di seberang sungai, ketiganya pun ngalengit atau menghilang. Semakin lama, sungai Citanduy pun semakin ramai disinggahi para bandar atau pedagang dari kerajaan Galuh dan Mataram. Daerah di tepi sungai Citanduy pun kemudian dikenal dengan nama Kampung Bandar atau pedagang atau pusat perniagaan. Semakin lama kampung bandar pun semakin banyak disinggahi bandar-bandar atau para pedagang dari Mataram. Bahasa yang digunakan penduduk pun bercampur antara bahasa Sunda dengan bahasa Jawa yang oleh penduduk setempat disebutnya bahasa Jawa Reang. Adapun kampung tempat Ni Nursari dan ibu angkatnya tinggal selanjutnya dinamakan Kampung Bandar Pataruman. Konon kata Pataruman berasal dari kata Patarungan sebagai pangeling-eling atau atas peristiwa pertarungan antara Adananya dan Tambak Baya yang memperebutkan Ni Nursari pada saat itu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa di kampung itu banyak ditanami pohon tarum, yakni sejenis tanaman nila yang pada masa kolonial dijadikan tanaman paksa, sehingga daerah tersebut dikenal dengan nama Pataruman atau tempat tarum.
Semakin lama, kampung Bandar Pataruman pun semakin ramai disinggahi para pedagang dari Kerajaan Galuh dan Mataram. Di antara para pedagang itu banyak berjodoh dan dengan penduduk setempat dan banyak pula yang bermukim. Nama Bandar Pataruman pun berubah menjadi Banjar Patroman karena pada waktu itu banyak diucapkan salah oleh pendatang dari Mataram. Namun ada kalanya kampung Banjar Patroman pun disebut Banjar saja. Kini kampung Banjar yang letaknya di pinggir Sungai Citandui itu telah berkembang menjadi sebuah kota yang membatasi wilayah antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Oke, para pendengar setia Selebritis Channel, itu dia sejarah singkat tentang kota yang bernama Banjar Patroman di daerah Jawa Barat. Sampai jumpa kembali dengan cerita-cerita berikutnya. Tetap ikuti Selebritis Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tanda loncengnya. Oke, untuk sementara sekian dulu. Saya beserta kru mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.